Hai semua, jumpa lagi dengan aku Linda Ditya di channel Linda Sanggarias. Yap, sesuai dengan request kalian, aku kali ini akan kasih tutorial ke kalian tentang membuat topi mayoret. Nah, gimana prosesnya? Simak sampai akhir, jangan di skip-skip ya, biar kalian gak gagal paham. Selamat menonton. Oke, tutorial kali ini adalah request dari salah satu teman kita yang mohon maaf ya, memang benar-benar baru bisa aku buatkan tutorialnya. Nah, langsung saja kali ini aku membuat polanya dulu ya teman-teman. Di sini aku pertama kali membuat pola untuk hiasan topi mayoretnya. Nah, di sini aku menggambar motif sesuai dengan kreasi aku ya. Jadi teman-teman bisa juga menggambar sesuai dengan kreasi teman-teman di rumah. Dan di sini pola untuk hiasan topinya jika sudah jadi kita gunting dan kita sesuaikan bentuknya dengan motif yang ingin kita tonjolkan pada topi mayoret kita nanti. Jadi di sini aku menggunakan pisau cutter untuk menampakkan bagian-bagian motif bunga yang ingin aku tonjolkan ya. Dan teman-teman juga bisa menggambar untuk motif sesuai dengan kreasi teman-teman. Setelah pola sudah jadi, kita pindahkan ke matras ya teman-teman, atau ke busa hati. Jadi kita jiplak sesuai dengan pola yang kita bikin tadi ke busa hati. Di sini aku menggunakan busa hati dengan ketebalan 1 mili. Selanjutnya kita potong lagi menggunakan pisau cutter. Dan satu lagi, di sini aku membuat pola untuk hiasan ini jumlahnya ada 3 ya. Jadi teman-teman membuat jiplakannya di busa hati seperti ini dengan sisi yang sama berjumlah 3. Nah, selanjutnya kita buat potongan persis seperti pola yang sudah kita bikin. Dan pastikan untuk pisau cutter yang teman-teman gunakan benar-benar tajam agar bisa menghasilkan hasil potongan ke busa hati yang halus seperti ini kira-kira teman-teman. Langkah selanjutnya kita potong untuk membuat motif atau coraknya seperti ini. Kemudian kita rapikan dengan teknik memotong dengan pisau cutter yang miring. Jadi sebelumnya kita buat motifnya seperti ini ya teman-teman. Kita beri motif, kita gambar, lalu bagian yang sudah kita gambar atau motifnya kita potong menggunakan pisau cutter dengan teknik pisau cutter yang miring, jadi tidak menembus sampai ke belakang busa hati agar nampak menjadi lebih indah. Sekali lagi, untuk hiasan ini teman-teman bisa sesuaikan dengan kreasi teman-teman atau tema yang ingin teman-teman bikin. Jadi untuk pola hiasan ini benar-benar bebas ya teman-teman. Mungkin teman-teman ingin membuat pola dengan motif bunga
atau motif batik dan sebagainya, teman-teman bisa menggambar sesuai dengan kreasi tema yang ingin teman-teman bikin. Dan selanjutnya pastikan pola yang teman-teman bikin benar-benar bertekstur seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian tengah teman-teman bisa potong menggunakan teknik pisau cutter yang sedikit miring agar hasil dari ukiran teman-teman nampak lebih cantik. Nah, lakukan pengukiran ini ke 3 pola yang sudah kita bikin tadi ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, untuk topi mayoret ini sendiri biasanya digunakan saat ada festival atau karnaval. Jadi biasanya teman-teman untuk kostumnya, untuk bajunya sudah punya atau sudah bikin di penjahit. Lalu mungkin untuk propertinya, perlengkapan kostum biasanya hanya ditambah dengan topi mayoret ini. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman ketiga pola hiasan yang kita bikin dan sudah kita ukir. Selanjutnya kita mulai untuk membuat dasar topinya ya teman-teman. Jadi ini kita mulai proses untuk membuat topinya. Jadi kita potong busa hati seperti ini, memanjang ya teman-teman, persegi panjang dengan ukuran 15 cm kali 65 cm, atau teman-teman juga bisa menyesuaikan ukurannya dengan lingkar kepala klien teman-teman ya. Dan untuk tingginya sendiri juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kostum yang ingin teman-teman buat. Dan selanjutnya untuk pola dasar topi ini kita beri lem di bagian ujung-ujungnya, masing-masing kurang lebih selebar 2 cm ya teman-teman. Di sini aku menggunakan lem Raja Wali yang dalamnya berwarna kuning itu. Selanjutnya kita tunggu setengah kering dan kita rekatkan. Kemudian kita membuat poni topi yang bagian depan itu ya teman-teman, yang lengkung itu. Nah, di sini kita cetak, kita bikin polanya, lengkungannya sesuai dengan lingkaran dasar topi yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita gunting, lalu kita coba kira-kira teman-teman ingin ketebalannya itu berapa. Maksudnya itu lebarnya ke depannya itu poninya sampai seberapa sentimeter, bisa disesuaikan sendiri seperti ini. Selanjutnya lengkungannya kita atur agar nampak cantik dan kita cobakan dulu seperti ini. Baru kalau sudah pas ukurannya, kita pindahkan polanya ke busa hati atau matras. Kita jiplak, selanjutnya kita potong busa hatinya. Dan seperti ini prosesnya. Satu lagi, pastikan pisau cutter yang teman-teman pakai benar-benar runcing. Sebelum kita rekatkan bagian poni topinya, kita sesuaikan dulu hiasannya seperti ini. Kita buat garis lurusnya agar sama rata dengan topi kita. Selanjutnya kita sesuaikan kemiringannya seperti ini. Jika dirasa sudah pas untuk kemiringan hiasan kita, kita bisa mulai merekatkan bagian poni dari topi kita ini ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya kita lem. Aku menggunakan lem Raja Wali. Lalu kita tunggu setengah kering baru kita rekatkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian penutup topi yang bagian atas. Kita ukur menggunakan lingkar topi ya teman-teman, yang bagian dalam kita bikin polanya. Selanjutnya kita rekatkan menggunakan lem seperti ini. Dan pastikan semua sisi lingkaran ini tertutup ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video aku dan baru pertama kali singgah di channel aku, selamat datang. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari video-video tutorial aku. Di sini aku akan bagikan tutorial tentang membuat kostum tari atau
perlengkapan kostum karnaval. Dan juga teman-teman bisa request, tulis di kolom komentar untuk tema video aku selanjutnya. Aku akan buatkan tutorialnya satu-satu. Jadi harap bersabar ya teman-teman. Pantengin terus perkembangan dari channel ini. Selanjutnya untuk tambahan hiasan dari topi mayoret kita, aku tambahkan aksen bulu di sini. Jadi aku buat bulu dengan busa hati ya teman-teman. Untuk lengkapnya aku sudah pernah membuat tutorial tentang berbagai cara ukiran bulu di video aku sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek, bisa cari video aku tentang membuat ukiran khusus untuk bulu ya. Jadi teman-teman bisa pilih bentuk-bentuknya yang sesuai yang teman-teman inginkan, oke? Selanjutnya untuk bagian bulu ini, bagian tengahnya kita beri tambahan dengan lidi ya teman-teman. Jadi untuk panjangnya teman-teman bisa sesuaikan juga dengan kostum atau topi mayoret yang ingin teman-teman bikin. Untuk lidi sendiri fungsinya agar bulu kita nanti bisa tampak tegak dan juga bentuknya mirip dengan bulu yang asli. Nah untuk hiasan bulu ini sendiri teman-teman juga bisa kok pakai bulu yang asli. Teman-teman bisa gunakan bulu ayam atau teman-teman bisa gunakan bulu merak itu ya teman-teman, yang sintetis itu banyak juga dijual di toko-toko aksesoris. Selanjutnya ini kenampakan bulu yang sudah aku bikin dan kita tambahkan untuk aksen hiasannya. Di sini aku pakai pola hiasan yang pertama, tapi aku ambil bagian dalamnya aja ya teman-teman. Jadi untuk bingkainya aku tidak gunakan. Di sini aku bikin dua pola ukirannya yang bagian dalam. Selanjutnya aku potong dan aku ukir. Kenapa aku kasih tambahan aksen hiasan ini? Karena untuk topi mayoret itu sendiri kan biasanya lebih rame ya teman-teman ya, lebih meriah karena mayoret itu kan pimpinan peleton gitu ya. Jadi aku pakai itu hiasannya yang rame dan warnanya nanti pun akan mencolok. Nah seperti ini pola-pola yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita proses untuk proses pengecatan. Aku lapisi dengan cat putih. Cat pelapis aku gunakan no drop ya teman-teman. Jadi ini adalah cat pelapis. Kenapa aku pakai no drop? Karena fungsinya selain untuk melapisi pori-pori dari busa hati, juga nantinya bisa menghemat cat warna yang akan kita gunakan, kita aplikasikan setelah ini. Nah pastikan kita melapisi semua bagian pola kita ya teman-teman, kecuali bagian dalam topi. Di situ aku nggak cat ya. Dan selanjutnya kita proses untuk pengecatan. Di sini aku pakai warna merah dan teman-teman bisa mengaplikasikan menggunakan kuas ya, sesuai dengan alat dan bahan yang teman-teman miliki di rumah. Di sini aku ingin memberi warna pada topi mayoret kali ini warna merah dan juga kuning keemasan ya teman-teman, karena biasanya kan warnanya memang yang ngejreng-ngejreng mencolok gitu, dan kita aplikasikan warna merahnya terlebih dahulu. Untuk bagian hiasannya, jadi bagian belakang juga aku lapisi dengan warna merah karena nanti akan terlihat kan dari sisi belakang. Dan kemudian untuk bagian bulu ini aku gunakan dua warna. Nanti aku gunakan warna merah dan juga kuning keemasannya. Untuk pola ukirannya juga aku gunakan dua warna. Jadi nanti akan tampak perpaduan yang indah ya teman-teman. Untuk pengecatan itu sendiri teman-teman bisa bebas ya, bebas berkreasi. Jadi misalnya teman-teman ingin pakai warna biru dan warna silver juga silahkan, disesuaikan dengan kostum baju mayoret yang ingin teman-teman gunakan. Nah sekali lagi, jika teman-teman ingin request ya tutorial selanjutnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan bila teman-teman masih kurang jelas dengan tutorial yang aku bikin ini, teman-teman juga bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang alat dan bahan, aku sudah sediakan video untuk khusus perkenalan alat dan bahan yang aku gunakan dalam membuat kostum tari dan kostum karnaval. Teman-teman tinggal cek di video-video aku sebelumnya ya teman-teman. Di sana ada video khusus untuk perkenalan alat dan bahan.
Dan selanjutnya setelah proses pengecatan kita tunggu warnanya benar-benar kering. Sekarang kita menuju ke proses menghias ya teman-teman. Di sini aku menggunakan hiasan renda. Teman-teman bisa beli bahan-bahan ini di toko-toko aksesoris. Untuk hiasan atau manik-manik ini teman-teman juga bisa sesuaikan dengan kreasi, tema, kostum, topi mayoret yang ingin teman-teman bikin. Oh ya, satu lagi, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pola dari kostum-kostum aku, teman-teman bisa simak caranya seperti berikut ini. Kalian bisa cek di profil channel aku ya, seperti ini Linda Sangarias, lalu klik gabung ya. Setelah itu kalian menuju ke sini teman-teman, kalian bisa klik tombol gabung itu dengan menyelesaikan spesifikasi dan nanti akan diarahkan ke prioritas chatting, lalu kalian akan dapatkan pola-pola kostumnya. Nah, untuk proses berlangganan itu teman-teman bisa manfaatkan selama kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Jadi selama 1 bulan aku update membuat kostum atau pola-pola kostum, kalian bisa mendapatkan filenya berupa PDF dan kalian bisa print sendiri di rumah. Dan untuk ukurannya juga sudah aku sesuaikan dengan kostum-kostum yang aku buat. Jadi teman-teman bisa cari tempat ngeprintnya itu biasanya di tempat-tempat percetakan banner itu ya teman-teman, karena nanti polanya itu biasanya menggunakan kertas manila atau seukuran kertas karton. Nah, lanjut ke tutorial. Sekarang kita proses untuk merekatkan pola ukiran yang sudah kita bikin dan sudah kita warna tadi ya teman-teman. Seperti ini kita rekatkan menggunakan lem. Jadi kita atur hingga tampak cantik dan indah untuk topi mayoret kita. Selanjutnya kita rekatkan untuk bulu yang sudah kita buat tadi, atau teman-teman juga bisa beli bulu sintetis ya di tempat-tempat penjualan aksesoris itu, dan kita tutup agar bentuknya lebih cantik lagi. Kita tutup dengan ukiran yang sudah kita bikin tadi ya, seperti ini. Kemudian untuk proses mempercantik ukiran kita ya, teman-teman bisa gunakan manik-manik permata, atau biasanya di sini aku gunakan tikar kosong ya teman-teman, karena harganya memang terjangkau. Tapi apabila teman-teman ingin tampilan dari topi mayoret ini lebih indah lagi, teman-teman juga bisa gunakan dengan permata atau manik-manik yang lebih bagus lagi. Jadi nanti bisa berkilauan gitu ya teman-teman. Semua ini sesuai dengan kreativitas dari teman-teman. Dan aku yakin hasil karya dari teman-teman akan lebih indah dan lebih bagus dari tutorial yang aku bikin ini ya. Jadi ini hanyalah gambaran model dari topi mayoret sesuai karya aku. Jadi teman-teman bisa modifikasi sendiri di rumah sesuai dengan model yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya bagian depan aku tambahi dengan aksen ini ya teman-teman. Ini apa ya? Pom-pom atau apa ya teman-teman. Biasanya ini terbuat dari benang wol atau benang siat apa ya teman-teman. Teman-teman bisa tanyakan bahannya. Ini biasanya benang yang untuk rajut itu loh teman-teman, di tempat aksesoris itu ada. Dan di sini aku tambahi aksen dengan rantai. Sebenarnya aku inginnya itu aku kasih rantai, ternyata aku nggak punya rantai, jadi aku pakai ini aja ya. Ini adalah mutiara-mutiara yang harganya memang sangat terjangkau ini teman-teman. Rantai biasa ya, manik-manik yang terbuat dari plastik. Dan selanjutnya kita lapisi lagi, kita hias lagi bagian topinya ya, bagian poni topinya ini dengan rantai itu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya rantai di rumah, rantai yang kecil-kecil itu, teman-teman bisa aplikasikan, jadi akan tampak lebih bagus lagi. Nah, demikian tutorial membuat topi mayoret dari aku ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih untuk teman kita yang sudah request di kolom komentar aku, dan ini sudah aku bikinkan tutorial membuat topi mayoretnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga belum like, aku tunggu like-nya dan subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu nonton video-video dari channel aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video-video tutorial dari aku bermanfaat. Kalian juga bisa share ke akun sosial media kalian atau ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial membuat kostum.
Selamat mencoba di rumah dengan kreasi dari teman-teman yang pastinya akan lebih bagus lagi. Nah, ini adalah hasil akhir dari topi mayoret kita. Semoga menginspirasi dan terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman, selamat mencoba di rumah dan jangan lupa untuk nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye, terima kasih sudah menonton.